Ya memang kita harus terima kasih banyak ya sama dai-dai zaman dulu ya, kayak almarhum Syekh Hamid Didat ya. Oh iya, Ahmad Dedat. Yang Dan anak dua ini adalah hasil ajaran Ahmad Didat. Tukar jubah. Pundi-pundi jual jubah dan diambil pundi-pundinya beli pedang. Buat apa beli pedang? Buat apa? Potong bawang. Kan nggak mungkin. Potong kuping kan? Ya entah buat potong apa. Tapi itu udah siap-siap kan. Berarti satu dia ingin melawan. Melawan. Ada persiapan dong untuk melawan sesuatu yang akan datang. Orang-orang yang ingin menangkapnya. Iya. Kok pakai pedang ya? Ada ayatnya, cari sendiri. Katanya jago Bible, cari dong. Kalau Aturan harusnya di inilah. Datang Ada. itu kan apa yang mau menangkap dipeluk. dicium, Aku mengasihimu. Dipeluk dan dicium. Lukas 2236. Lukas 2236. Lukas 22 nomor 36. Iya. Yang kita sampaikan ini bukan fitnah. Semua sumbernya kan dari Bible. Yes. Kita cuma report, kita cuma reporter gitu. Kita bedah buku. Kita hanya memberitakan. Kita EU Galies. Kita EU Galies. Memberitakan. Ya kalau Sungguh saya kasihan kepada teman-teman Islam seperti anak dua ini. Mereka bangga sombong karena mereka sudah merasa lebih pintar, lebih tahu isi Alkitab daripada orang Kristen. Mereka merasa sudah belajar Alkitab, padahal mereka tidak baca Alkitab, tidak mempelajari Alkitab. Yang mereka pelajari adalah kitab Ahmad Dedat, kitab-kitab di luar Alkitab yang pengarangnya bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Sehingga mereka ini gigih setiap saat melecehkan Alkitab, mengentertawakan Alkitab. Walaupun katanya hanya membaca, kami hanya tunjukkan saja. Tapi yang ditunjukkan bukan secara utuh. Satu ayat, potongan-potongan ajaran Alkitab. Sehingga terjadi di dalam pikiran mereka seperti apa yang mereka dialogkan itu. Mereka pikir Yesus itu memerintahkan membunuh orang. Memang benar, Yesus menyuruh muridnya membeli pedang. Ketika muridnya sudah tahu bahwa Yesus akan ditangkap oleh imam-imam, mau dipenjarakan, mau dibunuh. Tapi kan Yesus tahu di dalam pikiran muridnya ini sebagai manusia, bahwa muridnya berpikir ini kita akan perang melawan tentara dari para imam-imam itu. Yesus tahu pikiran mereka, disuruh beli pedang. Tapi kenapa disuruh seperti itu? Kenapa disuruh beli pedang itu? Apakah memang untuk perang? Mari kita perhatikan jalan ceritanya. Yesus ini kan teladan. Yesus kan kebenaran. Teladan dalam hal apa? Melakukan 10 perintah Tuhan. Yesus adalah kebenaran, benar terhadap 10 perintah Tuhan. Salah satu isi perintah Tuhan adalah jangan membunuh. Nah, tapi Yesus suruh bawa pedang. Perintah Tuhan mengatakan jangan membunuh. Nah, setelah mereka membeli pedang, tidak lama kemudian datanglah pasukan para imam itu mau menangkap Yesus. Tiba-tiba salah seorang muridnya ini menghantam murid atau pesuruh imam-imam ini, putus kupingnya salah seorang. Apakah Yesus setuju dalam hal ini? Tidak. Pikir murid ini pedang sudah waktunya kita gunakan. Tapi Yesus melarang. Apa kata Yesus? Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi dari cerita ini kita bisa tahu, beginilah cara Yesus untuk mengajar. Praktek langsung. Walaupun ada pedang di tangan kita, musuh di depan kita, tidak boleh menggunakan pedang, tidak boleh membunuh. Makanya Yesus adalah teladan kita melakukan 10 perintah Tuhan. Karena di dalam 10 perintah Tuhan mengatakan jangan membunuh.
Kalau Yesus membunuh ya bukan teladan lagi namanya. Inilah yang tidak dipahami oleh teman-teman kita Islam itu. Memang pedang itu untuk berperang. Tapi Yesus menyuruh bawa pedang bukan untuk perang. Untuk mengajari manusia jangan menggunakan pedang. Rasulullah SAW kita yakini diutus sebagai rahmatan lil alamin. Benarkah Muhammad itu sebagai rahmat? Mari kita coba baca dulu sebuah nubuatan yang tercatat di Alkitab. Yang memberitahukan, menunjukkan sifat keturunan Ismail, yaitu Muhammad dan keturunannya. Bagaimana sifatnya menurut nubuatan ini? Mari kita pelajari. Kita baca Kejadian 16 ayat 11. Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepada Hagar, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Jadi namanya Ismail. Ini Ismail. Keturunan Ismail ini nanti katanya sifatnya bagaimana? Sifat keturunan Ismail itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Nah, dia melawan orang dan orang juga melawan dia. Dan di tempat kediamannya pun ia akan menentang semua saudara-saudaranya. Itulah sifat Ismail atau sifat keturunan Ismail. Termasuk Muhammad dan keturunan Muhammad. Benarkah apa yang dinubuatkan Alkitab ini tentang sifat keturunan Ismail, yaitu sifat Muhammad dan keturunannya, menentang orang, memerangi orang, dan orang memerangi dia, dan memerangi semua saudara-saudaranya? Benarkah terjadi apa yang dikatakan oleh Alkitab ini? Ini adalah Al-Quran dan terjemahan. Al-Quran dan terjemahan. Al-Quran dan terjemahan dicetak di Madinah. Dicetak di Madinah. Ini dicetak di Madinah. Dia punya mukadimah. Mukadimahnya, akan kita baca dan pelajari halaman 20. Mukadimah halaman 20. Bagian B. Al-Quran di masa Abu Bakar RA. Sesudah Rasulullah wafat, para sahabat baik Ansar maupun Mujahirin sepakat mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Pada awal masa pemerintahannya, banyak di antara orang-orang Islam yang belum kuat imannya, terutama di Najd dan Yaman. Banyak di antara mereka yang menjadi murtad dari agamanya, dan banyak pula yang menolak membayar zakat. Di samping itu, ada pula orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Hal ini dihadapi oleh Abu Bakar dengan tegas, sehingga ia berkata terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat itu demikian. Demi Allah, kalau mereka menolak untuk menyerahkan seekor anak kambing sebagai zakat, seperti apa yang pernah mereka serahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad, niscaya aku akan memerangi mereka. Maka terjadilah peperangan. Nah, ini sudah terjadi peperangan ini. Peperangan. Sudah terjadi peperangan. Yang hebat untuk menumpas orang-orang yang murtad dan pengikut-pengikut orang yang mengaku dirinya nabi itu. Jadi bukan rahmat lagi, jadi perang. Di antara peperangan-peperangan itu
yang terkenal adalah peperangan Yamamah. Tentara Islam yang ikut dalam peperangan ini kebanyakan terdiri dari para sahabat dan para penghafal Al-Quran. Dalam peperangan ini telah gugur 70 orang penghafal Al-Quran. Bahkan sebelum itu gugur pula hampir sebanyak itu dari penghafal Al-Quran di masa Nabi pada suatu pertempuran. Jadi Nabi bertempur di Sumur Mu'ah dekat kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu berperang. Banyak orang mati gugur penghafal-penghafal Al-Quran. Nabi Muhammad SAW itu selama 10 tahun di Madinah, itu hajinya hanya sekali, haji terakhir. Umrohnya hanya 2 kali atau 3 kali. Perangnya berapa kali? Saya tanyakan, Pak, perangnya 77 kali. 77 kali. Itu Nabi Muhammad yang kita sanjung-sanjung itu loh. Jihad adalah ibadah yang paling tinggi. Tidak ada ibadah yang lebih jihad, meskipun haji 1000 kali, salat 1000 kali, tidak ada yang menyamai jihad. Maka jihad adalah ibadah yang paling tinggi dalam Islam. Arti jihad adalah perang, nggak ada arti lain. Hadirin rahimakumullah. Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan di televisi berita yang sangat memprihatinkan yang terjadi di beberapa negeri Islam. Di saat negara-negara barat yang berpenduduk non-Islam hidup dalam kedamaian dan ketenangan, di negeri yang berpenduduk Muslim, terutama di negara-negara Arab, justru kerap kali diwarnai dengan pertikaian dan peperangan. Irak, Libya, Mesir, Yaman, Syria, dan beberapa negara di benua Afrika nyaris tidak pernah berhenti dalam sengketa dan perang. Puluhan ribu nyawa melayang, jutaan Muslim hidup dalam keadaan ketakutan, kelaparan, terusir dari negeri mereka sendiri. Kita lihat juga di tayangan televisi bagaimana para pengungsi dari Suriah keluar meninggalkan negeri mereka. Yang sangat aneh, mayoritas mengungsi ke negara-negara yang bukan berpenduduk Muslim. Mengapa mereka tidak mengungsi ke negara-negara Arab? Padahal Saudi Arabia, Yordania, negara-negara Teluk seperti Kuwait, Abu Dhabi, Oman, dan lain-lain lebih dekat, sama dalam bahan bangsa, sama bahasanya, sama agamanya. Tetapi mengapa mereka para pengungsi memilih negeri yang jauh, yang berbeda, berbeda dalam bangsa, berbeda bahasa, berbeda agamanya? Adakah negara Arab sesama Muslim yang prihatin dan mau menerima saudara-saudaranya pengungsi ini? Mengapa justru orang kafir yang bersedia menerima pengungsi Syria? Inilah potret dunia Islam secara umum, yang selalu disampaikan hanya mengutip ayat dan hadis untuk membenarkan tindakan mereka, bahkan menghalalkan darah orang lain. Sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu hajit jadi teroris. Orang ahli sunnahnya juga menuduh mereka ajaran sesat. Dari dulu saling sesat menyesatkan. Sejak kapan? Sejak Nabi meninggal dunia pertama kali. Dan sampai sekarang bukan hanya dikafirkan, murtadkan, dibunuh, saling bunuh membunuh sampai sekarang. Ya, itu nasib kamu kan. Korbannya sampai 10.000 orang dibantai, dan itu 10.000 itu orang-orang cendekiawan semua yang suka mengkafir-kafirkan orang lain yang tidak sepaham. Itu bukan sejak sekarang, sejak awal. Tapi ya jangan marah. Kami jangan marah. Kami jangan marah. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong.
daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar.